Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gigi Agung Wahyunanda Umar, NIM 2020 A1H 098. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zainuddin, NIM 2020 A1H 079. Stick by my side even when the world is giving in. Oh, don't you worry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cindy Widya Kurnia Putrianti, NIM 2020 A1H 090. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gigi Agung Wahyunanda Umar, NIM 2020 A1H 098. Kelas 1C. Saya akan membacakan bab 1. Sebagai sebuah teori manajemen meliputi pengetahuan, seni, dan prinsip-prinsip yang berkaitan dengan manajemen suatu organisasi. Sebagai sebuah proses manajemen meliputi hubungan manusia, mengolah sumber daya, melaksanakan pengarahan, dan mengatur orang-orang di dalam memenuhi tujuan yang diinginkan. Manajemen dapat didefinisikan sebagai proses yang berbeda dari perencanaan, programisasian, pelaksanaan, pengontrolan, penentuan, dan memenuhi tujuan yang ditetapkan dengan menggunakan orang-orang dan sumber daya yang lain. Manajemen sekolah mencapai tujuan sekolah dasar tersebut. Manajemen internal sekolah dasar, sumber daya fisik dan material lainnya, sumber daya keuangan, dan ujian dan promosi, hubungan dengan kolega dan siswa, dan sebagainya. Manajemen eksternal dasar meliputi hubungan dengan masyarakat, departemen, dan orang-orang serta pihak-pihak yang berhubungan dengan penetapan dan fungsi sekolah. Di dalam manajemen sekolah sebaiknya terdapat keseimbangan antara kelakuan dan fleksibilitas. Sebagai suatu ilmu, manajemen sekolah berkaitan dengan alasannya terjadi sesuatu fenomena. Sebagai sebuah seni, manajemen sekolah berkaitan dengan cara terjadi suatu fenomena. Manajemen sekolah berdasarkan institusi dan pengalaman dan pancaindera ruang lengkap. Manajemen sekolah dasar sekolah sangat luas, yaitu meliputi elemen-elemen perencanaan, penyelenggaraan, pengorganisasian, pengarahan, pengontrolan, pengkoordinasi, dan pembuatan keputusan, evaluasi, serta kegiatan-kegiatan dan program-program manajemen non partisipasi bersifat tradisional, biurokratis, dan sentralisasi. Manajemen partisipatori adalah manajemen yang bersifat demokrasi dan desentralisasi secara mendasar terhadap 3 tipe sumber daya, yaitu sumber daya manusia, sumber daya fisik, dan sumber daya material, dan sumber daya finansial. Sumber daya manusia terletak di belakang kesuksesan atau kegagalan sebuah manajemen di dalam memenuhi tujuan yang ditentukan sebelumnya. Esensi dari manajemen material adalah pemilihan, pengadaan, pembelian, pemeliharaan, penyimpanan, dan penggunaan secara optimal dari material sesuai kebutuhan. Sumber daya finansial memberi dukungan untuk pengembangan sumber daya manusia dan manajemen material.
Baik, akan dilanjutkan dengan materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zainuddin, NIM 2020 A1H079. Saya akan membacakan resume atau ringkasan bab kedua, yaitu faktor-faktor yang berperan di dalam kegiatan di sekolah dasar adalah infrastruktur, administrasi, dan kinerja. Dari ketiga faktor tersebut, infrastruktur merupakan persyaratan mendasar dari sebuah sekolah. Infrastruktur sebuah sekolah yang harus dipelajari yaitu berkaitan dengan kecukupan, ketersediaan, dan kegunaan. Penganggaraan untuk infrastruktur fisik memegang peranan yang penting di dalam mendanai pendidikan karena biaya fasilitas yang besar, serta adanya hubungan antara kualitas infrastruktur dan keberhasilan siswa. Infrastruktur meliputi lebih dari pemeliharaan yang ditangguhkan, tetapi juga konstruksi baru, renovasi, rekayasan bangunan yang rusak, penambahan terhadap fasilitas yang ada, dan perbaikan secara benar-benaran. Pemeliharaan infrastruktur yang ditangguhkan meliputi pemeliharaan yang diperlukan untuk membuat fasilitas sekolah berada di dalam kondisi yang baik. Konstruksi baru merupakan jawaban dari peningkatan jumlah siswa. Renovasi meliputi renovasi fasilitas yang ada untuk kesehatan dan keselamatan. Rekayasan bangunan yang rusak dapat merupakan konservasi energi, jendela yang bersifat efisien energi, dan kesiapan teknologi, kabel listrik, jalur telepon, kabel fiber optik. Dampak terakhir dari kegagalan untuk mengatasi kebutuhan pendanaan infrastruktur adalah kerusakan lingkungan belajar. Sekolah dasar yang efektif dicerminkan dari adanya penampakan fisik yang positif dari sekolah tersebut, di mana perbaikan dilakukan secara cepat. Infrastruktur fisik sekolah dasar yang baik juga membantu mengomunikasikan misi tersebut, kepemilikan, dan kebanggaan. Masalah-masalah yang umum berkaitan dengan infrastruktur sekolah dasar adalah penampakan fisik yang tidak menarik, terlalu banyaknya jarak pada kebanyakan bangunan, kurang baiknya pengaturan gedung disertai dengan perlengkapan yang tidak sesuai dengan pembelajaran yang modern, dan kurangnya akses untuk orang-orang yang berkebutuhan khusus. Prinsip-prinsip di dalam merencanakan bangunan sekolah dasar adalah kecukupan, kurikulum, keselamatan dan kesejahteraan, koordinasi interfungsional, efisiensi dan kesatuan, keindahan, adaptasi, dan ekonomis. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatmawati Hafiz, NIM saya 2020 A1H094. Saya akan membacakan hasil ringkasan atau resume bab 3 dan 4. Resume bab 3 yaitu manajemen finansial adalah tindakan manajemen kinerja dihubungkan dengan aspek finansial sekolah dengan tujuan utama untuk mencapai pendidikan yang efektif yang dilaksanakan oleh seseorang yang memiliki kewenangan. Pengelola keuangan
menjamin bahwa tim manajemen sekolah merencanakan, mengorganisasikan, mendelegasikan, dan mengontrol dana sekolah dengan cara sedemikian rupa sehingga mencapai tujuan sekolah tersebut. Manajemen finansial adalah aspek yang terpadu dari manajemen menuju pencapaian finansial, menjamin bahwa pengeluaran dilakukan menuju pencapaian nilai uang yang baik melalui pembelian dan alokasi sumber daya yang tepat. Sumber daya finansial adalah cara penawaran dan dukungan yang membantu pengelola sekolah dalam pencapaian tujuan dan terdiri dari uang, waktu, sumber daya material, dan keahlian manusia. Kecukupan, keseimbangan, dan kesamaan merupakan topik utama di dalam pendanaan sekolah. Penentuan faktor-faktor tersebut adalah efisiensi hasil yang diinginkan dan kemampuan pemerintah untuk memberikan jumlah dana yang tepat sesuai dengan kebutuhan. Jika sebuah sekolah memiliki biaya operasional yang rendah dan dicapai prestasi belajar siswa yang rendah pula, maka sekolah tersebut diklasifikasi sebagai sekolah yang tidak efektif. Sebuah sekolah yang memiliki biaya operasional tinggi dan prestasi belajar siswa yang dicapai rendah diklasifikasikan sebagai pemborosan. Keadaan ini dapat digolongkan sebagai situasi sekolah yang terburuk. Sekolah yang memiliki biaya operasional tinggi dan prestasi belajar siswa yang dicapai tinggi, maka menghasilkan output siswa yang baik. Tetapi penggunaan sumber daya fisikal bersifat tidak efisien. Situasi yang ideal adalah sebuah sekolah yang memiliki biaya operasional rendah dan menghasilkan prestasi belajar siswa yang tinggi. Maka sekolah ini diklasifikasikan sebagai sekolah yang optimum. Keseimbangan menunjuk pada keseimbangan pendidikan. Keseimbangan vertikal adalah perlakuan yang sama dari sesuatu yang tidak sama. Keseimbangan kinerja menjamin bahwa setiap individu memperoleh minimum level kerja. Kesamaan telah digunakan di dalam pendidikan sebagai dasar untuk mendefinisikan kesempatan pendidikan. Sekian hasil ringkasan atau resume dari bab 3. Selanjutnya saya akan membacakan ringkasan resume dari bab 4. Langsung saja. Manajemen sumber daya manusia adalah bagian unik administrasi sekolah umum yang ditujukan untuk membuat kondisi kerja yang nyaman dan secara profesional dapat mempertahankan pegawai untuk bekerja di sekolah. Pengelola sumber daya manusia di sekolah umum diidentifikasi oleh banyak fungsi yang berbeda yang berkaitan dengan tata kearsipan, perencanaan, pengembangan, deskripsi pekerjaan, negosiasi, administrasi keluhan, pengembangan kebijakan, evaluasi kebijakan, dan pendidikan. Pelatihan dan pengalaman merupakan hal penting untuk manajemen sumber daya manusia yang efektif. Merupakan hal yang bersifat kritikal bahwa kepala sekolah harus memiliki pemahaman mengenai komponen-komponen yang saling berhubungan mengenai sistem sumber daya manusia agar berpengaruh terhadap efektivitas pengajaran dan pembelajaran siswa. Sumber daya manusia memfokuskan pada segala sesuatu yang mempengaruhi efektifnya atau tidak efektifnya pegawai sekolah. Elemen-elemen kritikal utama dan manajemen sumber daya manusia meliputi kepemimpinan, perencanaan, rekrumen, seleksi, induksi, supervisi, dan evaluasi. Sekian hasil resume dari bab 4. Selanjutnya akan dilanjutkan untuk pembacaan resume bab 5 yang akan dibacakan oleh Ayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Puspitasari. Langsung saja saya akan membacakan resume kelima, yaitu tentang manajemen sekolah dasar di era baru. A. Pengertian manajemen sekolah dasar. Tujuan utama sekolah dasar adalah untuk berkontribusi terhadap pendidikan siswa. Proses pembelajaran merupakan pusat dari kegiatan sekolah dasar. Tujuan dari manajemen sekolah dasar harus memajukan dan membantu proses pembelajaran seluruh pegawai,
di sekolah dasar memiliki peran langsung dan penting di dalam manajemen sekolah dasar, di mana mereka bekerja. Guru-guru memiliki kontribusi khusus dan langsung terhadap manajemen sekolah dasar. Manajemen sekolah dasar dilakukan setiap tahunnya. Peran manajemen dari kepala sekolah yang akan memainkan peranan utama di dalam memformulasikan tujuan sekolah, menetapkan kebijakan melalui cara apa kebijakan tersebut akan dicapai, mengelola staf dan sumber daya, dan memonitor kemajuan yang telah dicapai. Kerangka manajemen adalah serangkaian hubungan dan tanggung jawab di dalam sebuah organisasi manajemen setiap sekolah dasar, melibatkan seluruh pegawai di sekolah dasar tersebut pada tingkatan yang signifikan. Tanggung jawab ini harus dilaksanakan di dalam kerangka yang diciptakan di bidang kurikulum, penilaian, dana manajemen sekolah, dan guru-guru di dalam sekolah-sekolah tersebut. Pencapaian target dan akan dicapai dengan program pengajaran di mana persoalan, keahlian, dan proses yang dibutuhkan untuk diajarkan kepada siswa dengan kemampuan dan kematangan yang berbeda-beda. Efektif dapat didefinisikan sebagai sekolah yang memenuhi kebutuhan yang didefinisikan secara lokal dari sumber daya yang ada, dan manajemen menjamin bahwa siswanya datang secara teratur dan memiliki hasil tes yang baik. Keterlibatan orang tua dan dukungan masyarakat yang merupakan aspek sekolah yang efektif. Keberadaan mekanisme spesifik untuk komunikasi, partisipasi, dan konsultasi. Kepala sekolah harus mendorong seluruh komunitas sekolah untuk mencapai tujuan sekolah, yaitu mencapai siswa yang tinggi, di mana dilakukan di dalam lingkungan pembuatan keputusan yang bersifat partisipatif. Faktor-faktor yang dapat meningkatkan efektivitas kepala sekolah terdiri dari persiapan dan pelatihan kualitas. Sedangkan faktor-faktor yang dapat menghambat efektivitas kepala sekolah meliputi rekrutmen dan proses seleksi yang buruk, persiapan dan pelatihan yang tidak cukup, kurangnya waktu dan dukungan pemerintah, perubahan yang cepat, kurangnya kewenangan, dan tidak adanya evaluasi yang ketat dan sistem penghargaan. Siswanya datang secara teratur dan memiliki hasil tes yang baik. Keterlibatan orang tua dan dukungan masyarakat yang merupakan aspek sekolah yang efektif. Keberadaan mekanisme spesifik untuk komunikasi, partisipasi, dan konsultasi. Kepala sekolah harus mendorong seluruh komunitas sekolah untuk mencapai tujuan sekolah, yaitu mencapai siswa yang tinggi, di mana dilakukan di dalam lingkungan pembuatan keputusan yang bersifat partisipatif. Faktor-faktor yang dapat meningkatkan efektivitas kepala sekolah terdiri dari persiapan dan pelatihan kualitas. Sedangkan faktor-faktor yang dapat menghambat efektivitas kepala sekolah meliputi rekrutmen dan proses seleksi yang buruk, persiapan dan pelatihan yang tidak cukup, kurangnya waktu dan dukungan pemerintah, perubahan yang cepat,
kurangnya kewenangan dan tidak adanya evaluasi yang ketat dan sistem penghargaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cindy Widya Kurnia Febrianti, NIM 2020A1H090. Di sini saya akan menyampaikan hasil resum bab 6. Keterlibatan orang tua dan masyarakat merupakan kegiatan orang tua dan masyarakat melakukan pekerjaan dengan sukarela di dalam ruang kelas, berkomunikasi dengan guru, melakukan kegiatan yang berhubungan dengan sekolah, dan memiliki sikap positif mengenai nilai pendidikan. Keterlibatan orang tua dan masyarakat sangat berguna karena dapat memberikan manfaat kepada siswa, orang tua dan masyarakat, serta sekolah. Terdapat 6 kategori untuk keterlibatan orang tua dan masyarakat, yaitu pengasuh anak, berkomunikasi, melakukan pekerjaan dengan sukarela, belajar di rumah, pembuatan keputusan, dan berkolaborasi dengan masyarakat. Harapan terbaik untuk mendapatkan pendidikan yang baik di sekolah adalah meningkatkan keterlibatan orang tua dan masyarakat yang terlibat pada sekolah-sekolah yang berhasil. Keluarga, sekolah, dan masyarakat yang merupakan lingkungan untuk pendidikan dan perkembangan anak terlibat di dalam interaksi timbal balik yang pada akhirnya mempengaruhi pendidikan dan perkembangan anak. Keterlibatan orang tua dan masyarakat berhubungan dengan sejauh mana orang tua dan masyarakat mendukung dan terlibat di suatu sekolah. 3 karakteristik yang mengidentifikasikan keterlibatan yang efektif adalah komunikasi, partisipasi, dan tata kelola. Sekolah yang mengembangkan pendelegasian wewenang seluruh stakeholder seringkali menekankan pembuatan keputusan secara berbagi atau partisipatif. Partisipasi yang didukung oleh orang tua, masyarakat, ini cenderung membuat sekolah lebih efektif dalam mencapai tujuan pembelajaran yang dapat meningkatkan kepuasan stakeholder secara untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan sekolah. Dalam menetapkan lingkungan atas dasar kepercayaan di dalam suatu sekolah, maka kecenderungan sikap mengelola dan guru-guru untuk siswa secara individu perlu disampaikan dan dikonfirmasikan secara terbuka kepada berbagai stakeholder yang ada. Keterlibatan orang tua dan masyarakat di sekolah memberikan manfaat serta secara signifikan bagi siswa adalah meningkatkan prestasi akademik, sikap belajarnya, tingkat drop yang menurun, keamanan, serta kehadiran di sekolah. Keterlibatan orang tua dan masyarakat juga bermanfaat bagi guru-guru dan sekolah adalah hubungan yang meningkat antara orang tua dan masyarakat. Guru-guru dan masyarakat dan sekolah pengetahuan mengenai situasi rumah anak-anaknya dapat secara positif mempengaruhi pendidikannya. Komitmen mengajar yang meningkat dan keterlibatan orang tua dan masyarakat dapat mengurangi muatan kerja guru. Pada saat orang tua dan masyarakat terlibat di dalam kegiatan sekolah, maka manfaat yang diperoleh orang tua dan masyarakat adalah harga diri yang meningkat, keterampilan yang meningkat di dalam mengajar anak-anaknya, perasaan terisolasi yang menurun. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Valencia Putri. Di sini saya akan melanjutkan ringkasan materi yang sebelumnya dibaca oleh saudari Cindy. Sekarang saya akan membacakan ringkasan materi dari bab 7 yang berjudul Manajemen Berbasis Sekolah. Banyak reformasi pendidikan meliputi gerakan menuju pemberdayaan guru, yaitu meningkatkan partisipasi guru di dalam keputusan yang memengaruhi pekerjaan dari karir mereka. Cara untuk mendesentralisasi kekuasaan pembuatan keputusan di dalam pendidikan dikenal dengan manajemen berbasis sekolah. Manajemen berbasis sekolah adalah sebuah sistem di mana secara individu membuat banyak keputusan mengenai kurikulum, pengajaran, pengembangan pegawai, alokasi dana, dan penugasan pegawai. Manajemen berbasis sekolah ini menunjukkan pada desentralisasi wewenang dari pemerintah pusat ke tingkat sekolah.
Manajemen berbasis sekolah menekankan pada sekolah secara individu atau direpresentasikan oleh kombinasi kepala sekolah, guru, orang tua, siswa, dan anggota masyarakat sekitar sekolah yang lain, yang memiliki wewenang pembuatan keputusan yang utama dan memformulasikan keputusan yang akan mengarah pada peningkatan penyampaian pendidikan. Guru-guru sekolah, pengelola, dan mungkin orang tua dan anggota masyarakat mengembangkan rencananya secara bersama-sama untuk memenuhi misi sekolah. Program-program manajemen berbasis sekolah menggunakan banyak bentuk yang berbeda di dalam hal siapa yang memegang kekuasaan untuk membuat keputusan dan seberapa besar wewenang pembuatan keputusan berpindah ke tingkat sekolah. Sementara beberapa program manajemen berbasis sekolah mentransfer wewenang hanya untuk kepala sekolah atau guru-guru, sedangkan program manajemen berbasis sekolah yang lain di bawah pengawasan partisipasi orang tua dan masyarakat, di mana seringkali melalui anggotanya yang aktif di komite sekolah. Deskripsi manajemen berbasis sekolah yang efektif memfokuskan pada 6 karakteristik, yaitu otonomi, fleksibilitas, dan responsif, perencanaan oleh kepala sekolah dan masyarakat sekitar sekolah, adopsi peran baru oleh kepala sekolah, lingkungan sekolah yang turut berpartisipasi, adanya kolaborasi dan kolegialitas di antara pegawai, dan efikasi diri yang tinggi dari kepala sekolah dan guru-guru. Pendidikan yang baik tidak hanya meliputi input fisik seperti ruang kelas, guru-guru, dan buku teks, tetapi juga insentif yang mengarahkan pada kegiatan belajar dan mengajar yang lebih baik. Oleh karena itu, pendidikan sebagai sebuah pelayanan terlalu kompleks untuk dihasilkan dan didistribusikan secara efisien di dalam gaya sentralisasi. Pendidikan sebagai akibatnya, manajemen berbasis sekolah diharapkan dapat meningkatkan hasil belajar siswa dan hasil lainnya karena tuntutan orang-orang setempat lebih mendekati kegiatan monitoring pegawai sekolah. Evaluasi siswa yang lebih baik, lebih sesuai antara kebutuhan sekolah dan kebijakannya, serta penggunaan sumber daya yang lebih efisien. Pada beberapa negara ditunjukkan bahwa partisipasi orang tua di dalam manajemen sekolah dapat menurunkan tingkat ketidakhadiran guru-guru di sekolah. Kritik yang disampaikan berkaitan dengan usaha yang dilakukan dengan menggunakan manajemen berbasis sekolah telah memberikan hasil yang minimal. Di dalam manajemen berbasis sekolah, terlalu banyak waktu yang digunakan untuk mendiskusikan masalah-masalah yang dihadapi guru-guru setiap harinya seperti manajemen kelas, kebutuhan perlengkapan, rutinitas juru tulis, dan kondisi kerja. Dengan demikian, hanya sedikit waktu yang dapat digunakan untuk masalah yang lebih besar, yaitu peningkatan prestasi belajar siswa. Selain itu, beberapa pengelola menyatakan bahwa kantor pusat enggan untuk benar-benar memindahkan pembuatan keputusan kepada sekolah secara individu, dan banyak guru-guru yang tidak terlatih di dalam kepemimpinan dapat berbalik ke perundingan kolektif yang bermusuhan. Salah satu bentuk manajemen berbasis sekolah adalah desentralisasi administratif atau kontrol guru, di mana kekuasaan digeser ke bawah dari hierarki profesional kepada guru-guru. Pada bentuk ini, kelompok guru-guru biasanya dipilih oleh dewan sekolah yang melayani pembuatan keputusan sekolah. Seringkali orang tua dan pengelola juga berperan sebagai dewan. Anggota dewan dipilih oleh konstituante atau oleh masyarakat sekolah dan selama periode tertentu. Di dalam hal kekuasaan, dewan hanya memberikan nasihat kepada kepala di sekolah yang berkaitan dengan anggaran, kepegawaian, dan kurikulum. Kerangka konseptual di mana manajemen berbasis sekolah dapat dianalisis menunjukkan bahwa peningkatan otonomi dan akuntabilitas sekolah dapat membantu memecahkan beberapa masalah yang paling fundamental dalam pendidikan. Oleh karena itu, sekolah sebaiknya diberikan beberapa otonomi untuk menggunakan inputnya dan bersifat akuntabel terhadap klien mereka di dalam menggunakan input-input ini secara efisien. Demikian ringkasan materi yang dapat saya bacakan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.